Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai virus. Virus memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Ada yang beramplop ataupun yang tidak. Kemudian untuk materi genetiknya, kita sudah tahu kalau virus mengandung DNA atau RNA. Nah, maka dari sekian banyak virus, berarti kita perlu mengklasifikasikan virus untuk keperluan lebih lanjut. Entah untuk pengobatan, entah untuk studi mutasi dan evolusi, dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana cara kita mengklasifikasikan virus? Untuk sistem klasifikasinya sendiri, sebenarnya banyak variasi dan tentu saja dinamis, artinya banyak perubahan seiring dengan zaman dan perkembangan teknologi. Nah, umumnya sistem yang digunakan, yang kita kenal, itu yang kita sebut sebagai sistem klasifikasi Baltimore. Sistem klasifikasi Baltimore di sini memanfaatkan kondisi atau keberadaan atau tipe materi genetik dari virus. Oke ya. Jadi kita tahu bahwa pada dasarnya yang namanya virus itu mengandung DNA atau RNA. Jadi secara umum gitu ya, kita dapat menemukan ada virus DNA dan virus RNA. Nah, dalam klasifikasinya, pada dasarnya dia memiliki tingkat taksonomi sama seperti halnya makhluk hidup biasa. Berarti di sini ada yang namanya kelas, ada yang namanya famili, subfamili, genus, dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat menggolongkan virus menjadi 6 kelompok atau 6 kelas. Nah, kalau sekarang sudah ada 7 kelas, tapi yang akan kita bahas itu 6 kelas saja yang umum. Oke ya, kita mulai ya. Jadi, tadi kita pakai sistem klasifikasi apa? Baltimore. Ya, sistem klasifikasi Baltimore. Oke, nah kita mulai untuk kelas yang pertama. Untuk kelas yang pertama, di sini kita pada dasarnya ada virus DNA gitu ya. Yang mana kelas 1 adalah virus dengan dsDNA. Nah, kalau teman-teman ada tulisan DS di depan, itu artinya double stranded. Artinya 2 untai. Loh, Kak, DNA kan emang 2 untai, Kak. Nah, di sini kondisinya DNA bisa 1 untai saja, bisa 2 untai. RNA pun demikian. Bisa 1 untai, bisa 2 untai. Yang penting adalah teman-teman bisa bedakan dari ATCG-nya atau AUCG-nya. Jangan lupa untuk materi genetik ya dipelajari. Nah, jadi kelas 1 dia punya dsDNA atau DNA-nya dia dalam kondisi untai ganda. Jadi pada umumnya gitu ya. Contohnya apa sih? Contohnya misalkan adalah pox virus. Nah, pox virus ini yang akan menyebabkan cacar air. Kemudian ada herpes virus. Tentu saja sudah tahu banget ya dari namanya herpes. Kemudian ada papovirus. Nah, yang akan menyebabkan kutil. Ya, yaitu kalau kita spesifik si papilomavirus. Oke, kelas 1 selesai. Sekarang kita ke kelas 2. Nah, kalau kelas 2 teman-teman bisa tebak nih. Tadi dia DNA juga. Nah, berarti kondisinya sekarang adalah ssDNA. Artinya DNA-nya di sini adalah single stranded atau 1 untai saja. Contohnya apa sih? Contohnya adalah misalkan parvovirus. Parvovirus ini akan menyebabkan ruam ringan. Oke,
kelas 1 dan kelas 2 itu yang kita sebut sebagai virus DNA. Nah, sekarang kita lanjut ke grup lainnya, yaitu virus RNA. Nah, berarti kita lanjut aja langsung, gitu ya, yaitu kelas 3. Kelas 3 di sini yang dia bawa adalah si dsRNA. Artinya double stranded dan dia RNA. Oke. Nah, berarti kondisinya di sini adalah contohnya yaitu picornavirus. Reovirus maksudnya, ya. Jadi di sini adalah reovirus gitu ya. Yaitu misalkan rotavirus yang akan menyebabkan diare. Oke. Jadi ini. Nah, kemudian kita lanjut ke kelas berikutnya. Oke, saya kasih batas dulu ya. Nah, kelas berikutnya adalah kelas 4. Nah, kalau kelas 4 di sini, nah, baru dia adalah ssRNA, di mana dia single stranded dan dia berlaku sebagai mRNA, gitu ya, sebagai mRNA. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya baru yang tadi saya nggak sengaja sebutkan, yaitu adalah picornavirus. Nah, picornavirus ini yang salah satu contohnya adalah rhinovirus atau rhinovirus. Rhino artinya hidung. Nah, ini yang menyebabkan kita ingusan gitu ya, atau selesma. Nah, kemudian contohnya apa lagi nih yang lagi hot banget nih, yaitu adalah coronavirus. Nah, coronavirus contohnya dia akan menyebabkan SARS ya kan, kemudian COVID-19. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kelas berikutnya, yaitu kelas 5, ya kan ya. Kelas 5 itu kondisinya seperti apa sih? Kondisinya adalah ssRNA, tetapi dia berfungsi sebagai cetakan, gitu ya. Cetakan untuk mRNA. Jadi kalau misalnya kelas 4 dia bisa langsung pakai. Kalau kelas 5 dia untuk cetakannya. Nah, dengan demikian contohnya apa sih? Contohnya adalah myxovirus gitu ya, yang akan menyebabkan kita flu. Nah, jadi beda ya. Jadi variatif ya sebenarnya yang kita sebut sebagai flu atau pilek atau selesma, sebenarnya itu ada perbedaannya. Oke. Nah, kemudian yang paling beda sendiri pada dasarnya di sini adalah kelas 6, dan kalau mau lebih dalam lagi nanti teman-teman akan menemukan kelas 7. Kelas 6. Oke. Kelas 6 di sini pada dasarnya dia mengandung ssRNA, RNA tunggal. Jelas ya. Tapi ssRNA ini akan dijadikan DNA. Nah, maka teman-teman, kadang para ahli mengelompokkan si kelas 6 itu bukan sebagai virus RNA, melainkan dia sebagai virus DNA, karena dia harus jadi DNA dulu, gitu ya. Nah, contohnya apa sih? Nah, golongan ini yang teman-teman kenal sebagai retrovirus. Nah, contohnya apa sih? Contohnya adalah HIV yang akan menyebabkan AIDS, gitu ya. Beda ya, HIV sama AIDS. Jadi jangan salah terminologi. HIV artinya Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyebabkan kekurangan imun pada manusia. Kalau ini nama penyakitnya AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, gitu ya. Sindrom artinya gejala kekurangan imun. Acquired berarti dia diperoleh dari yang lain. Nah, jadi sebenarnya yang namanya virus kita lihat kompleks banget ya untuk pembagiannya. Nah, untuk seperti ini teman-teman, kenapa sih ini menjadi hal yang penting? Karena dengan kita dapat mempelajari klasifikasi virus dan kita bisa kelompokkan dengan benar, kita dapat mencari tahu gitu ya bagaimana cara kita mengobati suatu penyakit. Misalnya dengan cara mengganggu prosesnya. Kalau kita membicarakan mengenai DNA dan RNA, dan kita tahu bahwa virus penyusun tubuhnya adalah protein, berarti kita sambungnya kemana? Ke masalah sentral dogma, gitu ya.
Jadi, di sini teman-teman akan saya berikan pengetahuan dasar tentang sentral dogma. Sebenarnya, kalau teman-teman baru saja masuk gitu ya ke video ini, nah, ini memang adalah materi kelas 10 ya, gitu ya. Nah, teman-teman biasanya akan mempelajari tentang sentral dogma di kelas 12. Tetapi, teman-teman harus tahu kenapa ini menjadi hal yang signifikan untuk dipelajari. Oke? Nah, untuk sentral dogma sendiri di sini artinya adalah ajaran pusat. Oke? Jadi, ini ajaran pusat atau ajaran yang mengacu pada biologi molekuler yang akan memberikan informasi bagaimana aliran informasi genetik itu dijalankan. Nah, sekarang bagaimana bunyi dari sentral dogma atau ajaran pusat? Nah, untuk mengetahui ini akan lebih mudah kalau kita pakai diagram. Diagramnya ada DNA, RNA, dan protein. Oke ya. Jadi di sini saya tuliskan di sini ada DNA. Oke. Kemudian ada RNA. Kemudian ada protein. Oke. Nah, ingat bahwa protein pada dasarnya ini dibutuhkan oleh makhluk hidup, termasuk si virus yang statusnya antara makhluk hidup atau benda mati. Oke ya. Nah, ingat bahwa penyusun tubuh utamanya aja udah pasti dia protein, ya kan? Kapsid merupakan protein. Nah, jadi teman-teman, dari sini kita ingat bahwa DNA itu adalah informasi genetik yang utama. Di sini dia menyimpan segala sesuatu tentang karakteristik si organisme atau si virus tersebut. Oke ya. Nah, dari sini DNA itu akan disalin gitu ya. Atau istilahnya kita sebutnya adalah transkripsi. Kemudian RNA ini akan diterjemahkan menjadi protein atau translasi. Untuk lebih detailnya, teman-teman jangan lupa untuk review di materi tentang transkripsi dan translasi di materi genetik atau substansi genetik. Nah, jadi aliran informasinya seharusnya seperti ini, ditambah DNA itu bisa memperbanyak dirinya atau mereplikasi. Biasanya kita gunakan ini pada saat sel mau membelah, gitu ya. Jadi kalau sel mau membelah, misalkan komposisi 100% DNA, belah jadi 2, nggak boleh 50-50, dia harus 100-100 juga. Maka sebelum dia memisah, DNA harus didobelkan atau digandakan melalui proses replikasi DNA. Nah, jadi ini adalah sentral dogma. Nah, teman-teman, jadi kenapa saya memberikan sentral dogma? Karena kita membicarakan mengenai macam-macam klasifikasi dari virus itu sendiri, kelas-kelas dari virus itu sendiri. Yang unik di sini adalah si kelas 6 atau yang merupakan golongan yang kita sebut sebagai retrovirus. Retrovirus di sini menggunakan ssRNA atau RNA itu sebagai cetakan untuk DNA. Maka alurnya itu seperti apa? Alurnya dia akan mengalami pengecualian atau melanggar sentral dogma. Contohnya apa? Gimana prosesnya? Maka kalau dia adalah kelas 6 atau retrovirus, dia akan punya informasi RNA. RNA akan dicetak balik menjadi DNA. Maka ini proses yang kita sebut sebagai transkripsi balik, gitu ya, atau bahasa Inggrisnya disebut reverse transcription. Enzim yang dipakai tinggal disesuaikan, transkriptase balik atau reverse transcriptase. Maka RNA jadi DNA, DNA ditranskripsi jadi RNA, baru akan ditranslasi jadi protein. Dan ingat, gak semua virus RNA alirannya seperti ini. Untuk virus-virus RNA seperti kelas 3, kemudian kelas 4, dan kelas 5, dia bisa langsung. Gitu ya, tapi dengan proses tertentu. Berarti kalau misalkan dia dsRNA, dia harus dibuka dulu.
atau ada yang berfungsi sebagai cetakan, atau ada yang udah langsung berfungsi sebagai mRNA. Tentu saja nanti ada proses tertentunya, gitu ya. Jadi penting sekali untuk mengetahui central dogma itu sendiri. Nah, makanya benda atau komponen yang penting di virus itu sebenarnya adalah si asam nukleatnya atau DNA dan RNA-nya. Nah, kalau kita bandingkan antara golongan virus DNA dengan RNA, kalau kita logika, biasanya virus RNA itu akan lebih mudah bermutasi. Kenapa? Karena RNA pada dasarnya dia kurang stabil. Dan proses dari pencetakan RNA itu cenderung banyak errornya. Jadi, dia bisa dikatakan dia kurang stabil atau mutasinya itu lebih cepat dibandingkan dengan DNA. Maka, ada beberapa penyakit atau virus tertentu yang laju mutasinya cepat banget. Maka, vaksin itu nggak perlu dibuat. Nah, dari sini kita juga bisa menggolongkan virus dalam kondisi yang kita sebut sebagai strain. Strain ini adalah variasi, gitu ya. Variasinya lebih ke tipe genetik, gitu ya. Jadi dia beda dikit, dia strain apa, gitu ya. Strain titik-titik. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di flu. Flu ada influenza A dengan influenza B. Kemudian di dalam flu itu sendiri, teman-teman dapat golongkan mereka menjadi beberapa kode. Misalkan apa? Misalkan yang biasa kita kenal itu adalah kode H dan N. Misalkan untuk flu babi, kita beri kode H1N1, ya kan? H dan N adalah kode dari spike si virus itu. Hemaglutinin dan neuraminidase. Nah, jadi H1N1 adalah flu babi. Tetapi, jika ada mutasi, kemudian protein spike-nya ganti, kita bisa ganti ke yang lain. Misalkan H5N1, yaitu flu burung. Beda kan ya? Kalau spike-nya berubah, maka host atau inangnya juga bisa berubah. Nah, teman-teman, makanya penting sekali untuk mengetahui klasifikasi virus dan bagaimana cara dia diklasifikasikan. Demikian juga kalau kita lihat dari retrovirus sendiri, berarti salah satu cara pengobatan untuk pasien dengan AIDS atau ODA, berarti kita akan gunakan obat untuk ditargetkan ke enzim ini, biar proses pembentukan protein itu tidak terbentuk. Nah, Sobat Adsense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi tentang virus. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!